Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur saat ini saudaraku kita masih dapat kembali memuji memuliakan Tuhan. Itu karena kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, pertolongannya di dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita dapat memulai kembali ibadah kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang ada di rumah saat ini, terjadi kesalahan teknis saudaraku, pemadaman lampu sehingga waktu terulur 1 jam. Puji Tuhan. Tapi kita bersyukur saudaraku kalau saat ini kita masih dapat memuji memuliakan Tuhan. Kalau hari ini kita beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjanjikan rohnya di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita merindukan kuasanya itu untuk memenuhi kehidupan kita. Karena Dia Allah yang menyertai kita, Allah yang menolong hidup kita sepanjang kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami masih dapat memuji memuliakan Engkau. Kami percaya ini semua karena campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, satukan hati kami untuk kami boleh bersehati memuji mengagungkan Engkau. Baik saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini, baik kami yang ada di rumahmu Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, saudara kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Haleluya, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Allah
ada punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau bersorak-sorak, beria-ria, bertepuk tangan, memuji, memuliakan Engkau saat ini. Makasih Tuhan, kami siap memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudaraku, kita mau tetap agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Amin. Dia Allah kita yang luar biasa dahsyat dalam hidup kita. Katakan, tak pernah kurang. Haleluya. Yesus, syukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Akan kesetiaanmu, tak pernah hidup
Haleluya. Makasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu. Engkau Allah kami yang sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Engkau Allah kami yang bekerja dalam hidup kami. Kami boleh siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, kita datang ke hadapan Tuhan untuk menikmati kuasa-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Yesus katakan, ku datang Tuhan. Yesus sungguh bagi nama Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
memperingati hari kenaikan Tuhan di surga. Kau duduk di sebelah kanan Bapa ya Tuhan. Makasih kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diurapi oleh Tuhan. Semua kami diurapi oleh Tuhan. Makasih buat urapan-Mu. Tuhan membukakan rahasia firman-Mu. Dan kami sangat percaya firman Tuhan sangat di hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tuhan memberkati kita kesempatan yang baik yang Tuhan beri bagi kita hari ini. Mari kita langsung buka kitab kita dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ibrani 1 ayat 3 sampai ayat yang 4. Kita sama-sama baca ayat ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Saudara-saudara, yang akan kita bahas hari ini dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ayat yang ketiga. Saya akan ulangi ayat yang ketiga dalam Ibrani tadi ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Saudara, Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Ia ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini adalah Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah yang dalam bentuk yang manusia. Tuhan Yesus adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita. Ada satu hal yang kita bahas di sini, saudara, yaitu tentang dikatakan setelah Tuhan Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, ya dia mati di kayu salib, ia duduk, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi setelah Yesus naik ke surga, disaksikan oleh 500 orang yang menyaksikan dari sebuah bukit yang dekat Yerusalem. Lalu dia naik ke surga, dan Alkitab banyak catat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Ini yang kita bahas melalui hari kenaikan Tuhan Yesus
duduk di sebelah kanan yang maha besar itu artinya apa? Ada beberapa minggu yang lewat saya dapat Facebook, ada kawan bilang, duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, bagi saya itu tidak mempunyai arti apa-apa, kata dia. Yang pokoknya saya ada di samping Tuhan. Ya, mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri, pokoknya saya ada duduk di samping Tuhan. Jadi saudara, duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar ini mempunyai arti. Setelah Yesus naik ke surga, setelah dia selesai mengadakan penyucian, korban, dia mati di kayu salib untuk menghapus dosa saya dan saudara, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar artinya apa? Ini adalah pemahaman Yahudi tentang Mesias, saudara. Ini pemahaman Yahudi tentang Mesias. Dalam Mazmur 10 ayat yang pertama, kita akan lihat dulu Mazmur 10 ayat pertama, bagaimana Raja Daud menggambarkan Mesias itu. Kita lihat dulu Mazmur 10 ayat yang pertama. Mazmur 110 ayat yang pertama. Oke, dibaca. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Iya, Daud berkata, firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi saudara, bagi orang Yahudi tentang duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, itu pemahaman mereka itu menggambarkan tentang Mesias. Yang kedudukan Mesias jauh lebih tinggi daripada kedudukan Raja Daud. Bagi orang Israel, Raja Daud adalah King of the King. Raja Daud adalah seorang raja yang sangat dihormati. Tapi ada lagi seorang raja yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Sang Mesias. Kata kanan bagi orang Yahudi sering disimbolkan sebagai lambang kekuatan. Kata kanan bagi orang Yahudi sering disimbolkan sebagai lambang kekuasaan. Kata kanan bagi orang Yahudi sering dilambangkan sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan. Jadi duduk di sebelah kanan Allah adalah posisi Sang Mesias. Pemahaman orang Yahudi itu adalah posisi Sang Mesias. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan hal ini. Dalam Matius 22 ayat 41 sampai 46 kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang duduk di sebelah kanan ini. Kita akan lihat saudara, Matius 22 ayat 41 sampai 46. Ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Ya. Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Jadi jelas ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang posisi Mesias. Tuhan berkata Mesias itu anak siapakah dia? Lalu orang Israel berkata dia anak Daud.
Bagaimana firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 10 ayat yang pertama tadi, dikatakan di sana, saya akan baca sekali lagi Bapak Ibu. Dalam Mazmur 10 demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan. Duduklah di sebelah kananku. Kata "ku" di sini adalah tulisan besar. Duduklah di sebelah tangan kanan Tuhan. Daud berkata di sini demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi Yesus menyampaikan dalam Matius 22 tadi, kita kembali, bagaimana pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Lalu mereka berkata, oh dia adalah anak Daud. Tapi bagaimana Daud berkata dia adalah tuannya? Jadi pemahaman orang Israel duduk di sebelah kanan itu menggambarkan tentang Mesias. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kenapa tidak di sebelah kiri, ya, atau sebelah depan kah, atau sebelah di belakang? Seperti Facebook yang saya dengar tadi, aku tidak soal mau sebelah kanan, mau sebelah kiri, tidak masalah. Pokoknya aku ada di sisi Tuhan. Tapi arti dari duduk di sebelah kanan ini mempunyai arti yang dalam bagi orang Yahudi, bahwa pemahaman Yahudi duduk di sebelah kanan itu adalah posisi yang diberikan kepada Sang Mesias. Karena sebelah kanan itu melambangkan kekuasaan, sebelah kanan itu melambangkan kekuatan, sebelah kanan itu melambangkan kehormatan. Jadi saudara, setelah Yesus menderita di kayu salib, lalu dia mengalami peninggian, pengagungan, kemuliaan, bahkan nama Yesus dalam kitab Ibrani dikatakan ayat yang keempat tadi, saudara, jauh lebih tinggi posisi daripada segala malaikat. Maka dikatakan ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi posisi sebelah kanan itu berbicara tentang posisi yang strategis. Duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar itu adalah menggambarkan tentang Mesias. Banyak orang menyerang orang Kristen dengan ini, kalau dia ada di sebelah kanan, yang sebelah kiri siapa? Berarti ada dua dong. Di sini tidak berbicara tentang seperti itu, tapi duduk sebelah kanan itu adalah pemahaman orang Yahudi tentang posisi daripada Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Jadi sebelah kanan itu lambang kekuatan, tangan kanan itu melambangkan kekuasaan, sebelah kanan itu melambangkan kehormatan. Maka juga kita, kalau kita ada bilang, itu tangan kanan bupati loh, orang akan hormati, ya kan? Iya ya, itu tangan kanan presiden loh, jangan macam-macam sama dia. Artinya orang yang sangat dekat dengan presiden. Tapi kalau dibilang, itu tangan kiri presiden, jadi beda. Yang duduk sebelah kanan dengan duduk sebelah kiri itu beda penelambangannya. Itu arti secara alegorisnya, saudara, bahwa duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar itu adalah posisi yang diberikan kepada Sang Mesias. Mesias dalam bahasa Ibrani adalah Masya. Makanya ada Yeshua Hamashiach, Masya, Yeshua Hamashiach. Dalam bahasa Yunani disebut Kristus.
Makanya kita bilang Yesus Kristus. Jadi sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai tokoh masa depan sebagai wakil Allah yang membawa keselamatan. Jadi posisi Mesias, posisi di sebelah kanan ini, dialah tokoh yang menyelamatkan umat manusia. Dan posisi itu, nama itu hanya ada dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya Petrus berkata dalam Kisah Rasul 2 ayat 32-36, kita akan lihat dulu Petrus dalam khotbahnya, waktu dia berkhotbah kepada ribuan orang, dia menyinggung ini tentang posisi ini. Ayat 32 saya akan baca. Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 36 kita baca bersama-sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mesias dalam bahasa Ibrani tadi adalah Masya, dalam bahasa Yunani Kristos atau Kristus. Jadi posisi sebelah kanan, Petrus menjelaskan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Yesuslah Sang Mesias. Dan lebih dalam lagi Petrus menyampaikan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, kita akan lihat, baca ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu pencuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi posisi sebelah kanan itu mempunyai arti, itulah tempat duduk daripada itu menggambarkan tentang Mesias. Amin. Jadi hari ini kita belajar, kok ada banyak kali ayat berkata bahwa Yesus naik ke surga lalu dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi supaya kita jangan salah paham, lalu apa sih kok ada sebelah kanan? Berarti yang sebelah kirinya siapa? Lalu ada orang banyak menyudutkan orang Kristen berkata, "Woi, berarti Tuhan itu tidak satu, karena yang sebelah kanan adalah Yesus, yang sebelah kiri tentu ada yang lain." Tapi setelah kita belajar firman Tuhan ini, bahwa posisi sebelah kanan itu adalah mengartikan, menggambarkan pemahaman orang Yahudi itu adalah tentang Mesias. Maka Tuhan Yesus berkata, dikatakan, menurut kamu, kepada orang Farisi berkata, menurut kamu Yesus itu, Mesias itu anak siapa? Lalu mereka berkata, anak Daud. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata? Kenapa Daud berkata bahwa dia duduklah di sebelah kanan Tuanku? Kenapa Daud berkata dia Tuannya? Lalu tidak ada seorang pun yang sanggup menjawab. Bahkan orang tidak berani lagi
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, posisi sebelah kanan itu adalah menggambarkan tentang Sang Mesias. Jadi kalau ada orang tanya sama kita, kok waktu Yesus naik ke surga, kok dia duduk di sebelah kanan Allah? Lalu kita menjelaskan, itu adalah pemahaman orang Yahudi, bahwa duduk di sebelah kanan Allah itu adalah melambangkan tentang Sang Mesias. Mesias itu bagi orang Yahudi itulah yang menyelamatkan umat manusia. Dan Alkitab catat, di dalam Alkitab Petrus berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Jadi jelas Yesus Tuhan kita adalah Sang Mesias itu yang menyelamatkan dosa saya dan saudara. Amin. Jadi melalui kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita semakin yakin bahwa Tuhan pasti menyelamatkan saya dan saudara. Lalu ada orang bertanya begini, surga itu di mana? Ya kan, ada orang berkata surga di telapak kaki ibu. Lalu ada orang pernah menjelajah ke luar angkasa mencari yang namanya surga, gak dapat. Dia keliling-keliling ruang angkasa, dia cari yang namanya surga, gak dapat di sana. Karena memang surga itu hanya satu orang yang tahu jalan ke sana, hanya Tuhan Yesus. Makanya Yesuslah Sang Juru Selamat saya dan saudara. Jadi posisi sebelah kanan tadi menggambarkan, melambangkan supaya kita memahami dengan pasti bahwa waktu Yesus ditinggikan, waktu Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar, itu melambangkan tentang Mesias. Dan memang dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat saya dan saudara. Melalui hari kenaikan Tuhan Yesus ini, makna yang dapat kita petik bahwa Tuhan Yesus pasti menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang menyanjang gelar Mesias selain daripada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi jangan ada lagi keraguan bagi kita bahwa Tuhan Yesuslah Sang Mesias dalam kehidupan kita. Jadi sangat perlu kenapa saya harus menyampaikan posisi ini, karena posisi duduk di sebelah kanan Allah itu mempunyai posisi yang indah sekali. Bahkan Ibrani menggambarkan, kitab Ibrani menggambarkan, dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi posisi sebelah kanan itu melambangkan kekuasaan, melambangkan kekuatan, bahkan melambangkan kehormatan, bahkan juga melambangkan kemuliaan. Ia adalah cahaya, Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus Tuhan kita adalah wujud Allah yang menjadi manusia. Amin. Jadi makanya Tuhan Yesus sering berkata begini, jika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Jelas? Kenapa? Lalu Filipus berkata kepada Yesus, karena Tuhan Yesus sering berkata tentang Bapa, Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Ya, kita lihat dulu dalam Yohanes pasal yang ke-17.
Bagaimana Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Kita akan lihat dulu 8 dan 9 sampai 10. Yohanes 14 ayat 7. Ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Ya. Dialah yang melakukan pekerjaan. Jelas. Jadi waktu kita dikatakan Yesus adalah wujud Allah 100%. Dia manusia 100%. Dalam kitab Ibrani dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan dan ia adalah wujud Allah. Jadi Yesus itu, Tuhan kita Yesus itu, dia adalah waktu kita melihat. Makanya Yesus berkata kepada Filipus, dikatakan ayat yang ke-9 tadi, jika kamu melihat aku, ayat 9, Yohanes 14 ayat 9, dikatakan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi Tuhan Yesus adalah wujud Allah 100%. Makanya Tuhan berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat aku. Tidak percayakah engkau telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku? Kata Tuhan Yesus kepada Filipus. Tidak percayakah engkau bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Jadi Tuhan Yesus itu, saudara, melambangkan duduk di sebelah kanan Allah itu bukan posisinya yang dipermasalahkan, tetapi melambangkan Sang Mesias yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi karena itu, saudara, Yesus dalam kitab Ibrani dia berkata, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Tuhan Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi jelas, saudara, posisi duduk di sebelah kanan Allah itu adalah melambangkan posisi Mesias yang ditinggikan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang indah, yang penuh dengan kemuliaan. Jadi saudara jelas bahwa Yesus adalah wujud Allah. Jadi tidak benar kalau orang berkata, weh, berarti kalau ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, berarti ada dua dong. Tidak. Yesus menggambarkan, menjelaskannya kepada Filipus. Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Amin. Jadi saudara, supaya pemahaman kita lebih jelas tentang duduk di sebelah kanan itu berbicara tentang posisi daripada
Mesias. Itu adalah pemahaman orang Yahudi tentang Mesias. Itu adalah posisi yang jauh kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan Raja Daud. Makanya Daud berkata dia tuannya. Karena Yesus, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Maka Tuhan Yesus tadi, saya ulangi, dalam Matius 22, Tuhan Yesus menyampaikan ini. Menurut kamu, siapakah Mesias itu? Jadi dia jelaskan bahwa Mesias itu dikatakan, kenapa Daud berkata, dia tuannya, duduklah di sebelah kananku. Jadi duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar itu menjelaskan tentang Mesias yang menyelamatkan dosa saya dan saudara. Jadi supaya kita jangan dibingungkan dengan ini, makanya saya harus jelaskan bahwa itu adalah posisinya Mesias. Dan Petrus juga mengangkat ayat itu, bahwa keselamatan tidak ada yang oleh siapapun dapat diselamatkan hanya oleh dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jelas saudara-saudara, Yesuslah Sang Mesias kita yang naik ke surga. Dan hanya oleh dalam nama Yesus kita menemukan surga yang benar itu. Kalaupun ada surga-surga yang lain, tapi surga yang sebenarnya yang mempunyai hidup yang kekal, itu hanyalah surga yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Lalu saya ulangi lagi, di manakah surga itu? Ya, hanya Tuhan yang tahu posisinya di mana. Ada orang berkata karena waktu Yesus naik ke surga itu mereka melihat terangkat. Bahkan Alkitab catat dia ditutupi oleh awan sampai gak kelihatan. Waktu mereka melihat ke atas itu, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9, kita akan lihat dulu. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sesudah mengatakan demikian, terangkanlah Tuhan disaksikan oleh ratusan orang, dan awan menutupnya. Makanya ada seorang astronot yang cari di atas, ya, karena dia berpikiran, oh ya surga itu ada di atas. Lalu dia keliling-keliling ruang angkasa, dia cari yang namanya surga, gak ada. Lalu dia kembali ke bumi, dia bilang, jangan percaya yang namanya surga, gak ada surga, saya udah ada di atas, gak ada kutemukan surga di sana. Karena memang untuk jalan ke surga bukan lewat pesawat, bukan lewat buatan tangan manusia, tetapi hanya oleh dalam nama Yesus. Jadi karena itu saudara, duduk di sebelah kanan itu melambangkan, menjelaskan tentang Mesias yang adalah juru selamat kita. Mesias itu siapa? Itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, juru selamat saya dan saudara. Jadi yakinlah, tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Kita yakin bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang indah. Nama Yesus, Yeshua HaMashiach. Dia adalah Sang Mesias, juru selamat saya dan saudara. Saudara percaya? Amin. Hanya Tuhan juru selamat kita.